Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Desnaini, saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan memaparkan bagaimana hasil laporan pelaksanaan kegiatan PPLK saya. Dan berikut adalah penjelasannya. Pada tahap orientasi sekolah, saya melakukan observasi di MTS Negeri 38 Jakarta, yang dimana sekolah ini berada di dekat domisili tempat tinggal saya. MTS Negeri 38 Jakarta memiliki visi yaitu madrasah yang unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri, yang berbasis iptek serta berakhlakul karimah. Setelah melakukan observasi sekolah, MTS Negeri 38 Jakarta ini memiliki potensi dan keunggulan yang dimana diantaranya ialah sekolah sangat mengutamakan nilai keislaman, kedua, sekolah sudah memiliki sistem pembelajaran e-learning, ketiga, sekolah sudah memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Dan hal yang perlu ditingkatkan oleh sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah yang perlu ditingkatkan. Kedua, pemanfaatan sistem e-learning yang sudah dimiliki. Dan ketiga ialah prestasi non-akademik maupun akademik harus perlu ditingkatkan oleh sekolah. Pada tahap kedua, pelaksanaan PPLK ialah menyusun perangkat pembelajaran. Yang pertama ialah RPP. RPP yang saya susun mengikuti peraturan terbaru yaitu RPP 1 lembar dengan pembelajaran daring. Materi yang saya pilih ialah fungsi kuadrat untuk kelas 9 semester 1 dengan KD 4.4 yaitu menyajikan dan menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Model yang saya gunakan ialah discovery learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi tanya jawab serta penugasan. Media yang digunakan ialah grup WhatsApp, Google Meet, PPT materi, dan sumber belajar melalui bahan ajar dan LKPD. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Yang kedua ialah bahan ajar. Bahan ajar yang saya buat ini memuat materi fungsi kuadrat untuk kelas 9 semester 1 yang memuat KD dan IPK yang harus dicapai oleh siswa. Materi yang saya berikan pada bahan ajar bukan hanya fungsi kuadrat secara umum, tetapi juga pada aplikasi fungsi kuadrat untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Saya juga memberikan contoh permasalahan serta langkah penyelesaian yang nantinya dapat diamati dan dipahami oleh siswa. Di bagian bahan ajar saya juga memasukkan rangkuman serta soal evaluasi yang dapat dikerjakan oleh siswa. Bahan ajar yang saya buat ini bersumber pada buku panduan siswa oleh Kemendikbud. LKPD yang dibuat sesuai dengan materi, KD, dan juga IPK. Pada LKPD ini terdapat cara penggunaan dan informasi secara umum untuk siswa. Dan saya menyusun LKPD ini memuat dua kegiatan. Kegiatan pertama ialah siswa diperintahkan untuk mengamati serta memahami permasalahan dan langkah penyelesaian. Kegiatan kedua, siswa diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan langkah penyelesaian. Di bagian akhir LKPD terdapat kolom kesimpulan yang harus dilengkapi oleh siswa. Untuk instrumen penilaian, saya membuat 3 aspek penilaian. Yang pertama ialah aspek penilaian sikap, aspek penilaian pengetahuan, dan aspek penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya membuat instrumen penilaian diri, penilaian oleh guru, dan penilaian oleh teman. Untuk pengetahuan, saya menggunakan soal evaluasi, dan untuk aspek penilaian keterampilan, saya menggunakan penilaian portofolio yang dimana pengumpulan tugas-tugas individu siswa berupa catatan ataupun pengerjaan LKPD, dilengkapi juga dengan rubrik penilaian. Dan terakhir ialah soal evaluasi. Soal evaluasi ini saya gunakan sebagai alat penilaian pengetahuan yang berisi 3 butir permasalahan atau 3 butir soal. 3 butir soal ini memuat atau mencakup permasalahan kontekstual yang langkah penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat.
Pada tahap ketiga ialah pembuatan video pembelajaran. Video pembelajaran saya buat ini berisi materi fungsi kuadrat sesuai dengan KD yang telah ditentukan pada RPP. Di video ini saya menjelaskan materi fungsi kuadrat, permasalahan, serta langkah penyelesaian fungsi kuadrat atau permasalahan yang diselesaikan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Video saya berdurasi 8 menit dengan menggunakan green screen supaya saya dapat menjelaskan secara langsung kepada siapapun yang melihat video saya. Tahap keempat ialah peer teaching atau pembelajaran dengan tutor. Pada peer teaching ini dilakukan dalam kelompok kecil yang sebelumnya sudah ditentukan oleh dosen pembimbing, dan saya melakukan peer teaching pada tanggal 27 Oktober 2020 melalui Google Meet. Pada peer teaching saya sudah memaparkan materi menggunakan media yang sudah saya buat seperti PowerPoint materi, video pembelajaran, serta LKPD. Saya juga sudah melaksanakan atau melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya buat sebelumnya di RPP. Tetapi pada saat pelaksanaan peer teaching masih terdapat kendala serta kekurangan yang perlu saya perbaiki. Tahap kelima ialah praktik pembelajaran daring. Untuk tahap 5 ini saya memilih alternatif kedua karena tidak diberikan izin oleh pihak sekolah untuk melakukan pembelajaran. Dan murid yang saya ajarkan ini berjumlah 3 orang, kelas 9 dari sekolah yang berbeda. Saya melakukan praktik ini pada tanggal 2 November 2020. Sama seperti peer teaching, untuk praktik ini saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang disusun di RPP sebelumnya. Kegiatan dimulai dari kegiatan pendahuluan yang saya buka di grup WhatsApp untuk memberikan link Google Form atau link absen, LKPD, bahan ajar, serta link video pembelajaran saya. Untuk kegiatan inti saya lakukan di Google Meet sampai dengan kegiatan penutup, dan untuk pemberian soal evaluasi saya kembali lakukan di grup WhatsApp. Pembelajaran ini saya awali dengan pemberian materi atau konsep penyelesaian masalah, dilanjutkan dengan pengerjaan LKPD oleh siswa. Untuk praktik ini saya sudah membuat keaktifan kepada siswa. Dibuktikan dengan siswa yang sudah berani menjawab atau mempresentasikan hasil jawaban penyelesaian masalah, dan terdapat siswa yang sudah berani membuat kesimpulan pembelajaran. Dari pelaksanaan kegiatan PPLK ini, saya banyak mendapatkan pengalaman. Di antaranya, saya mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran tentang dunia persekolahan secara langsung, yang dimana sebelumnya saya hanya mendapatkan teori dari bangku kuliah. Dan untuk PPLK ini, saya belajar secara langsung atau praktik secara langsung. Lalu dengan kegiatan PPLK ini, saya ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin dan ingin memperbaiki cara berkoordinasi serta berkomunikasi saya, yang saya kira masih belum baik. Selain itu juga, saya banyak mendapatkan masukan dan bimbingan dari dosen pembimbing maupun guru pamong. Dan untuk kendala dan kekurangan yang saya alami di PPLK tahun ini, saya ingin meningkatkan atau minimalisir kendala-kendala itu atau kekurangan-kekurangan itu supaya nantinya di kegiatan selanjutnya atau bahkan ketika menjadi seorang guru, saya dapat melakukan pembelajaran secara baik untuk siswa saya. Jadi dapat disimpulkan, PPLK tahun ini berisi 6 tahap. Tahap pertama ialah orientasi sekolah, tahap kedua ialah penyusunan perangkat pembelajaran, tahap ketiga ialah pembuatan video pembelajaran, tahap keempat ialah peer teaching, tahap kelima praktik pembelajaran, dan tahap keenam ialah pelaporan. Dan untuk pelaksanaan PPLK ini saya sudah melaksanakannya dengan baik, mengikuti aturan atau saran dan masukan dari dosen pembimbing maupun guru pamong. Dan untuk penjelasan saya cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.